Shalom, Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semua. Dan saya berterima kasih sekali untuk Pak Chang yang sudah memberikan kesempatan. Hari ini saya bisa membawakan firman Tuhan, berkhotbah di tempat ini. Saya ingat 12 tahun yang lalu, kami meninggalkan tempat ini karena diutus oleh gereja kami harus buka pelayanan di Manado. Waktu itu Pak Yang sudah bilang sama saya, sudah nggak usah pergi gitu ya. Tapi oleh karena saya ada di bawah naungan sinode gereja kami, pada waktu itu dengan berat hati, akhirnya saya katakan Pak Yang, Pak kalau saya tidak pergi, nanti di Ungaran bagaimana saya melanjutkan perintisan kami. Karena di Ungaran waktu itu kami merintis gereja kami. Ya. Oleh karena itu kan Pak Yang sama Ibu bilang, ya terserah Pak Zen sama Ibu. Oke baik, terima kasih. Dan para mahasiswa hari ini wajahnya baru-baru, belum kenal saya semua, kecuali ada Ibu Wahyu, enggak ada ya. Atau di sini ada, oh Ibu Eri. Ibu Eri, ini mahasiswa saya dulu di tempat ini. Kemudian nanti ada beberapa yang lain tapi tidak hadir. Nah, nama saya Zinzendorf Dachi. Adik-adik kalau di teologi pasti kenal von Zinzendorf. Itu tokoh pietisme, sejarah gereja. Ya, saya sudah berkeluarga, waktu saya di sini juga sudah berkeluarga. Istri saya juga mengajar di sini di PAK dulu, namanya Elizabeth Stanggang, silakan berdiri. Waktu kami tinggalkan tempat ini, anak saya masih setahun ya, setahun. Sekarang dia sudah kelas 8. William Nehaftanu Dachi, silakan, mana William? Itu di William. Itu saja perkenalan bagi kita. Kita kembali back to the Bible. Mari kita buka Alkitab kita sesuai dengan tema yang ditetapkan bagi kita hari ini yang menjadi perenungan kita dari Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Kalau kita sudah mendapat dengan kasih Kristus, semua kaum pria bersama dengan saya baca ayat 28. Nanti kaum wanita membaca ayat 29, kita bergantian. Dimulai dengan kaum pria ayat 28, 2, 3. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan menyimpannya serta menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, sebenarnya bukan hanya penulis Injil Matius yang menulis tentang peristiwa orang yang kerasukan setan yang ada di Gadara atau di Gerasa. Tetapi juga penulis Injil Markus dan penulis Injil Lukas menuliskan hal yang sama. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya mengutip atau melihat kita merenungkan di kitab Injil Matius ini oleh karena penulis Injil Matius melihat hal yang berbeda dengan penulis Injil Markus dan Lukas.
Nah, inilah yang kita merenungkan pada hari ini. Ada poin-poin, bagian-bagian yang dilihat, ditulis oleh penulis Injil Matius, yang menurut saya penting bagi kita untuk menjawab bahwa kita, status kita, kondisi keadaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, terkadang ketika kita mengikut Yesus, ketika kita melayani Yesus, kita dalam kehidupan kita sungguh tidak membiarkan Dia berdaulat penuh dalam hidup kita. Saudara, ada banyak kasus-kasus di luar di mana hamba-hamba Tuhan berdaulat atas dirinya sendiri, menguasai dirinya sendiri. Kalau kita lihat apa itu kedaulatan, kita akan mengerti bahwa hak eksklusif. Dan banyak hamba-hamba Tuhan kadang tidak mau menyerahkan hak sepenuhnya kepada Yesus dalam hidupnya. Nah, hari ini kita melihat bahwa kalau peristiwa di Gadara atau di Gerasa itu jelas bagi kita bahwa orang-orang yang kerasukan setan itu berbahaya. Jadi ketika Yesus melayani di sana, berjalan ke sana di daerah Gadara itu, dan ada 2 orang yang kerasukan setan yang tinggal di pekuburan. Dan penulis Injil Matius dengan jelas mengatakan kondisi mereka sangat berbahaya. Artinya, Bapak Saudara, orang yang dikuasai oleh setan adalah kondisi sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya dalam pengertian jiwanya untuk dirinya, tetapi juga berbahaya bagi orang lain. Sehingga seharusnya kita hamba-hamba Tuhan membuka peluang untuk melayani sama seperti yang dilakukan Yesus untuk mengusir setan kepada orang-orang yang dirasuk oleh setan. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan di ayat ini, ya, yang menjadi unik dalam tulisan Matius ini, walau dia sudah katakan berbahaya, tapi kedua orang yang dirasuk setan itu, mereka berteriak dan mengatakan, apa urusanmu dengan aku? Apa urusanmu dengan aku? Saudara, perhatikan perkataan kedua orang yang dirasuk setan ini. Dan kita tahu bahwa itu bukan perkataan kedua orang itu, tapi setan yang ada di dalam orang itu. Artinya saudara-saudara, kita melihat sini. Coba waktu dia bilang, apa urusanmu Yesus dengan hidupku? Apa urusanmu dengan aku? Pertanyaannya, benarkah Yesus tidak punya urusan dengan mereka? Benarkah Yesus tidak ada urusan dengan orang itu? Saudara, kita harus jawab, tidak. Yesus punya urusan dengan mereka. Yesus punya urusan dengan kedua orang itu. Yesus punya urusan, ya, dengan setan yang mengganggu orang itu. Saudara, ini renungan kita pada hari ini. Kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Yesus itu punya urusan dengan hidupku. Katakan dengan kiri kananmu, Yesus punya urusan dengan hidupku. Pertanyaannya Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, benarkah? Atau hanya kita bilang, Yesus punya urusan dengan hidupku. Hidupmu, bukan dengan hidupku. Saudara, ada 2 hal dalam bagian Alkitab yang kita baca ini, mengapa kita bisa menyimpulkan Yesus punya urusan untuk hidupku. Seperti yang saudara katakan tadi, Yesus punya urusan untuk hidupku. Sekalipun aku hamba Tuhan, sekalipun aku pendeta, sekalipun aku pengkhotbah ternama, sekalipun aku pelayan singer, sekalipun aku pelayan tamborin, tapi Yesus punya urusan dengan hidupku. Amin. Ada 2 hal yang kita lihat di sini. Mengapa kita begitu yakin? Tidak seperti iblis ini. Iblis adalah pembohong yang mencoba mengelabui banyak orang, mengelabui pendeta, mengelabui hamba Tuhan, mengelabui mahasiswa STT, mengelabui banyak cara. Sehingga orang mulai bergeser bahwa Yesus tidak ada lagi urusan dengan hidupnya. Kalau punya gereja besar, oh itu karena kekuatanku, aku yang merintis, aku yang memulai. Kalau punya pelayanan mengajar, murid-murid berhasil, menjadi dosen, murid-murid berhasil, oh itu karena aku bisa mengajar.
benarkah? Jawabannya tidak. Yesus punya urusan dengan hidup kita. Alasan yang pertama, karena kita ini ciptaan Tuhan. Dia berdaulat atas hidup kita. Karena dia menciptakan kita menurut rencana, menurut apa yang dia pikirkan bagi kita. Amin. Ketika dia menciptakan adik-adik di sini, menciptakan saya. Saudara, Allah punya rencana. Yeremia mengatakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan, Allah punya rencana yang indah bagi hidup kita. Dia punya urusan. Karena dia menciptakan. Ini iblis, ini penipu. Dia bilang, apa urusannya? Kalau engkau mau mengurus sekarang ini, kalau kau mau campakkan kami, kau hukum kami, nanti saja. Tanpa kita sadari, ya. Saya mengajar di STT Galilea di Wonosari. Di asrama STT itu, saudara-saudara, sama seperti waktu saya di sini, di asrama STT di mana-mana sama. Nggak tahu bagaimana di sini ya, kalau pakai HP. Senin sampai Jumat HP disimpan. Oh tidak. Tapi justru kalau nggak disimpan itu, seperti di STT kami, menjadi alat. Ada seorang mahasiswa di sana. Tuhan Yesus. Jam 1 malam. Dia kirim WA. Dek, kita ketemu ya. Yang perempuan yang di WA, iya bang. Jam 1 subuh. Kemudian perempuan ini memang pintar. Kemudian dia kasih kain-kainnya di ember. Kemudian dia bawa kainnya di jemuran. Kemudian mereka putar jauh seperti keluar sana. Kemudian mereka kedapatan dua-dua di situ tengah malam. Kemudian dua-duanya diskor. Si perempuan masih bilang, saya nggak salah. Saya itu tadi mau menjemur. Bayangkan jam 1 malam mau jemur kain. Tuhan Yesus. Jam 1 pagi embernya itu. Ini loh kak. Katanya sama kakak asramanya. Ini loh kak kain saya. Tadi sebenarnya saya mau jemur kain. Apa urusanmu Yesus dengan hidupku? Terserah aku. Apa urusanmu? Aku kan suka sama dia. Kalau sekolah ini sudah mengatur perempuan laki-laki jangan. Pisah, duduk saja dipisah. Kami gitu. Laki-laki, perempuan. Karena apa? Saudara, banyak orang tidak sampai menjadi hamba Tuhan, jatuh dalam dosa seperti tadi itu. Diskorlah 1 tahun. Masih bilang sama mamanya, pulang ke Kalimantan bilang, "Ma, aku nggak salah. Ma, tadi benar aku itu mau nyuci kain, mau nyemur." Cara iblis membohongi kita, menipu kita. Kita ini ciptaan Tuhan, Tuhan punya rencana bagi kita. Coba itu, tadi rencananya mau tahun depan wisuda, mundur 1 tahun. Masih mending kalau seperti itu. Bagaimana dengan yang lain? Ya. Saudara, yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus punya urusan dengan hidup kita, biarkan dia berdaulat atas hidup kita. Artinya biarkan dia mempunyai hak menguasai hidup kita, wilayah hidup kita. Wilayah hidup kita itu luas. Amin. Iya. Jangan kira hanya di kampus STT Kanan Ungaran. Wilayahmu luas. Ketika engkau praktek pelayanan, ketika engkau ada di gereja, ada di pasar, ada di mana saja, wilayah itu dikuasai oleh Yesus. Amin. Wilayah hatimu itu, waktu kita pergi ke sana, pergi ke sana. Yesus harusnya menguasai sepenuhnya, berdaulat. Itu yang dimaksud berdaulat. Seperti kalau dikatakan Indonesia berdaulat. Artinya pemerintahan di Indonesia itu mengatur segala-galanya. Tapi di Indonesia begitu dia bilang, saya nggak suka, saya mau ke Australia. Bisa. Tapi kalau kita, Yesus yang menciptakan kita, Tuhan Allah menciptakan kita, Dia berdaulat penuh atas hidupmu. Amin. Ini yang mau kita renungkan. Seperti apa caranya Tuhan berdaulat? Bahkan hal-hal nanti pun. Coba ini kata iblis. Apa urusanmu dengan aku? Apa kau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Iblis ini juga kan ciptaan. Dari mana datangnya dia? Setan ini, iblis ini, kalau kita belajar angelologi, dari malaikat.
Diciptakan bagus-bagus malaikat. Ingin dilempar. Saudara, perhatikan di sini dikatakannya, kan belum waktunya. Ngapain kau siksa kami? Dalam hidup kita Bapak Ibu, kita tahu segala-galanya. Tapi bukan kita maha tahu, amin. Iya, kita tahu. Adik-adik tahu pelayanan, pendeta, sinode, gereja, tahu banyak hal. Tapi bukan maha tahu. Kita harus menyerahkan hidup kita yang maha tahu itu. Yesus itu yang harus berurusan dengan hidupku. Saya waktu di sini kepada Eri dan teman-teman adik-adik tingkat, kakak-kakak tingkat mereka itu saya ajarkan, doakan Tuhan, kemana Tuhan mau bawa saya? Apa rencanamu Tuhan setelah aku selesai kuliah? Mau kemana Tuhan bawa saya? Itu salah satu bukti bahwa kita mengakui Yesus itu berdaulat atas hidup kita. Punya urusan atas hidup kita. Berapa banyak dari antara kita yang tekun berdoa, Tuhan di mana? Walaupun sudah gayang-gayang atau apa ya. Sudah dibilang sama gereja besar sana, nanti kau sini ya, nanti kau di sini ya. Ada orang praktek pelayanan, di sini nanti ya, di sini nanti ya. Kita tahu, tapi terkadang hal-hal di sekitar kita, gereja besar, oh jadi pendeta begini, oh begini, oh begini. Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang maha tahu. Makanya kita perlu, Tuhan kemana Tuhan bawa? Tuhan apa rencanamu? Tuhan bagaimana ya Tuhan? Jadi sembari kuliah, sembari kita melayani, terus bergumul, Tuhan kemana Tuhan mau bawa? Apa rencanamu bagi hidupku? Karena Yesus itu, Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dia punya urusan atas hidupku. Di sini dulu ada beberapa mahasiswa, diskors keluar. Karena apa? Sebenarnya bukan karena mereka tidak ada panggilan menjadi hamba Tuhan. Tetapi membiarkan wilayah hidup mereka yang lain itu dikuasai di luar Yesus. Karena wilayah hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa kuasai, kita bisa atur. Aku mau ke sini, aku mau tidur, aku mau makan. Jadi untuk hal-hal masa depan, teman hidup, biar Yesus yang ngurus. Tapi untuk yang lain-lain, contohnya kebutuhan, persembahan, lain-lain, biar urusanku. Yesus mengajar kita menurut firman-Nya, beri perpuluhan. Kita terima uang kiriman berkat bagi kita. Nanti dululah. Aku mau perlu ini, beli buku. Aku mau sewa ini, beli internet. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan ini ada berkat. Tuhan bagaimana? Udah dibilang kalau berkat ya keluarkanlah 1/10. Kalau kita pelayanan adik-adik, saya ajari dulu sama mahasiswa sini. Kalau kamu pelayanan weekend, kemudian kamu disalam, dikatakan pendeta, ini berkat bagimu. Saudara, 1/10 keluarkan. Ketika ibadah sini, kasih perpuluhannya. Ketika ibadah di gereja, beri perpuluhanmu. Tapi kalau dia bilang, Dek ini ya transportmu, ongkosmu. Maka kita memang menggunakan untuk transport dan ongkos. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, banyak hal lain yang sudah kami lewati. Termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yesus berdaulat. Katanya di sini, masa engkau mau menyiksa kami sekarang? Kan belum waktunya ya. Kadang-kadang gitu kita ya. Tuhan, kalau untuk masa depan, iya. Tapi kalau untuk teman hidup, aduh maunya sih itulah Tuhan. Gitu ya. Maunya yang itu ya Tuhan. Gitu ya. Maunya siapa? Ada Lydia sini. Atau ada siapa? Elizabeth di sini. Oh maunya dialah ya Tuhan. Aku sudah suka sekali Tuhan. Gitu. Tapi Tuhan bicara juga di hatinya. Anakku, fokus, panggilan, berdoa, pelayanan, firman. Aduh Tuhan gimana, nanti kalau dia diambil oleh si Anu, saya dengar-dengar teman saya itu juga suka sama dia. Saudara, nanti
Doakan dulu, Tuhan, yang pertama wajib doakan, kemana Tuhan mau bawa saya? Pelayanan apa? Di mana saya bisa memuliakan Engkau ya Tuhan? Saudara, banyak hal yang lain yang kalau kita lihat, Yesus berdaulat, karena dia menciptakan kita, dia punya rencana bagi saudara dan saya. Sama, ini Ibu Elizabeth. Sebelum kami jumpa di STI, saya sudah punya. Saya ditinggal. Malu ya kalau laki-laki ditinggal cewek ya. Pak Chang atau Ibu, di Korea nggak ada perempuan meninggalkan laki-laki ya. Pacaran terus ditinggalkan sama perempuan. Kalau saya punya pengalaman itu Bapak Ibu. Dari Medan, sebelum kan saya tamat dari USU Teknik Industri, kemudian saya kerja di pabrik Indomie, kemudian karena kasus minyak babi, kami berhenti, kemudian saya merenungkan, menggumulkan. Akhirnya saya pergi ke Tiranus di Bandung, kuliah di sana. Baru 1 semester masuk, dianya sudah kirim undangan. Dia kirim undangan gitu ya. Ketawa dia adik ini ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tapi harusnya saya melihat firman Tuhan bahwa waktu Tuhan, rencana Tuhan bukan seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Dia punya berdaulat atas hidup saya. Saya gumulkan Tuhan bagaimana, Tuhan siapa. Ketemulah dengan cewek yang hitam manis ini di STI. Saya nggak pernah tahu rencana Tuhan. Saya pelayanan di Ampel, kemudian saya kuliahnya di STI Jogja. Kami ketemu. Ya ketemu ya, hitam manis. Jangan bilang, kalau ada yang nakal ya, hitam manis, hitam manis. Yang hitam temannya yang sana, ceweknya. Yang manis dia gitu ya, jangan. Ini hitam manis, gitu ya. Iya. Benar. Jadi, kalian mungkin tertawa. Tetapi dalam pergumulan hidup kita, ketika kita apakah bagian mencari teman hidup bukan urusan Yesus bagi kita? Urusan Yesus. Jadi beli buku, beli internet, uangnya, urusan Yesus. Tapi kalau yang ini bukan urusan Yesus. Tidak bisa. Semua. Karena dia ciptakan kita, semua wilayah hidup kita, semua wilayah hidup ini. Dia berdaulat atas, dia menguasai, dia yang mengontrol, dia yang mengaturnya. Katakan Tuhan mengatur hidupku. Hal yang kedua. Saudara, coba perhatikan di sini ya. Ayat 32. Dimulai dari ayat 31. Jika engkau mengusir kami, artinya karena Tuhan berdaulat ya, Tuhan mau usir, memang setan harus diusir, keluar dari orang. Masih bertimbang-timbang. Kalau engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi-babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Itu imperatif di sini ya. Jadi bukan silahkan pergi. Teks bahasa Yunani menjelaskan kepada kita ini bentuk perintah imperatif, pergi. Disitulah kedaulatan Tuhan. Disitulah nyata bagaimana Tuhan berdaulat atas iblis. Segala atas semua ciptaan. Karena dia Allah Zebaot. Pemilik semua. Dia bertahta di atas semua ciptaan. Dia berdaulat termasuk untuk menyelamatkan kedua orang tadi yang dirasuk setan. Jadi bukan Yesus tunduk sama perintah setan. Tidak. Jadi Yesus yang memerintahkan keluar. Pergi dari situ. Karena Yesus mengasihi ciptaannya, kedua orang tadi. Saudara, kalau Yesus mengasihi hidupmu, dia sudah menciptakan engkau, dia berdaulat atas hidupmu, biar dia atur hidupmu. Gitu ya. Jadi kalau Tuhan atur, kamu harus begini, kita ada di STT ini, ada ketentuan, aturan yang ditetapkan, kita ikut, itu bagian dari pengaturan Tuhan melalui lembaga untuk kita. Dia atur hidup kita. Tapi kadang kan, gimana ini protes, gimana? Saudara, di tempat saya di Galilea, banyak mahasiswa tukang protes.
Kadang-kadang saya ketawa, yang mau dia protes apa? Yang suruh dia datang sini siapa? Yang katanya dulu aku yakin Tuhan membawa aku masuk ke sini untuk dibentuk. Ketika dibuat aturan, aku protes ini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Sama ya, tanpa kita sadari kita protes Tuhan. Tuhan, kenapa kau atur begini? Kenapa harus begini ya Tuhan? Itu menunjukkan bahwa tidak kita pahami bahwa sebenarnya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Waktu setan ini pindah ke babi-babi, babi-babinya turun ke jurang. Kami kemarin jalan tol waktu mau ke Ungaran, kami lewat itu ya, jalan tol atau belum ya? Ada mobil yang bawa sampai 5 tingkat babi-babi. Situ. Babi-babi gitu ya. Diusir setannya, babi-babinya bukan ke jurang, babi-babinya pergi ke jalan tol. Karena kami berdoa, Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gitu ya. Peperangan rohani, dalam nama Yesus. Bukan turun ke jurang, malah pergi ke jalan tol babi-babinya, ngur-ngur gitu ya. Ini memang langsung mati babi-babinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ketika babi-babi itu mati, sebenarnya bagian ayat 34 itu menjadi kunci bagi kita. Coba perhatikan. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia. Saudara, Matius sebenarnya harus melanjutkan sesuai dengan fakta. Setelah orang-orang itu berjumpa dengan Yesus, mereka membuka hatinya kepada Yesus. Tidak. Mereka mendesak, gak usah kau sini, pergi gitu ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau Yesus berdaulat dalam hidup kita, punya urusan dengan hidup kita, biarkan dia yang bekerja, biarkan dia yang menjawab pergumulan kita, biarkan dia bertindak dalam hidup kita, amin. Ketika kita punya rencana dalam pelayanan kita, hidup kita, apapun. Biar kalau dibilang berdaulat itu menguasai, mengatur, membuat segala sesuatu. Sehingga hidup kita itu jadi seperti rencana. Amin. Saudara, bagian ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Bagi saudara dan saya. Jangan kira saya juga tidak belajar. Saya belajar, Tuhan, sebenarnya apa rencanamu bagi hidup kami? Tuhan, bagaimana rencanamu? Tuhan, kami mau ikut. Ada lagunya ya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kita. Memiliki kesadaran Tuhan berdaulat atas hidupku. Artinya Tuhan punya urusan dalam hidupku. Dia yang mengurus untuk hal apapun. Wilayah sebesar apapun di hidup kita ini. Biar Tuhan yang mengurus sesuai dengan rencananya.